Sebelum sambutan, saya panggil Pak Erik bergabung. Pak Muhajir, Profesor Muhajir, Pak, gabung Pak, duduk depan. Pak Hatta, Pak Hatta, Pak Hatta. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon Presiden Republik Indonesia Bapak Letjen Purniawan Prabowo Subianto. Boleh tepuk tangan yang meriah. Tadi saya lihat Pak Prabowo, saya juga, Pak Erlangga juga, peluk Caimin erat banget. Maksudnya jangan sampai lepas lagi gitu. Enggak boleh, tak boleh. Masa kita bertiga Pak yang awal, ya kan? Yang awal Pak Prabowo, Pak Erlangga, saya gemuk-gemuk kan, ya kan? Megang Caimin ada Pak Prof Yusril, nggak akan bisa lepas lagi, insya Allah. Bukan emas, bukan suasa. Perak tembaga, perhiasan raja-raja. Kalau PAN, PKB, Golkar, Gerindra solid kuat seperti ini, insya Allah Prabowo Presiden Indonesia. PBB, iya PBB. Oh maaf Pak Yusril, Prof, oh no, Prof. Kalau Prof nggak ada kurang sedikit kan mendingan menang banyak daripada kalah sedikit kan? Insya Allah dengan Prof Yusril kita akan menang banyak, insya Allah. Pak Erlangga, Ketua Umum Golkar yang saya hormati, terima kasih Pak sudah hadir. Cincin emas, cincin tembaga, bernilai tinggi warisan raja-raja. Biarlah orang banyak wacana, yang penting PAN, Golkar, PKB selalu bersama-sama. PBB, tambah satu lagi. Ini yang salah yang bikin lagu ini, yang bikin pantun. Baik. Yang saya hormati, sungguh saya berbahagia, Ketua Umum PKB, sahabat saya, Gus Muhaimin Iskandar, terima kasih Gus. Saya walaupun lebih tua banyak, tapi kalau politik belajar sama Gus Muhaimin. Nah, beliau ini kalau mimpin PKB selalu aklamasi. Saya belum tahu ilmunya Pak Prabowo. Pak Erlangga sudah dapat kemarin aklamasi. Saya belum Pak. Tarung terus. Kadang-kadang capek juga. Terima kasih Gus. Terima kasih kehadirannya. Ketua Umum PBB yang lupa terus saya dari tadi, Prof Yusril Iza Mahendra. Beliau kalau sudah bicara tata negara kita udah nggak berani ngomong lagi. Udah pakarnya.
Kata Caimin diuji. Bagaimana keahlian Prof. Yusril nanti sehingga Prabowo bisa menang banyak. Seluruh sekjen partai yang hadir, mohon maaf kalau nggak disebut semua karena waktunya memang agak terbatas. Tentu Pak Menko, Pak Muhadjir, yang saya hormati, terima kasih sudah hadir, Pak Muhadjir. Calon Wakil Presiden dari PAN. Yang kunci terakhir, harap maklum. Tentu Profesor Abdul Mukti, Sekum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih Prof. Mas Mukti. Nanti minta testimoninya. Yang kami muliakan Kiai Fuad Nur Hasan. Terima kasih, baik. Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Yang saya muliakan, kami muliakan orang tua kami, guru kami, Kiai Asep Saifuddin, Ketua Umum Pergunu, juga pimpinan Pondok Amanatul Ummah. Terima kasih. Yang saya muliakan Kiai Hafidh Aminuddin, pimpinan Thariqah Syekh Abdul Qadir Jalani. Tentu yang saya hormati banyak sekali ini, tapi kalau disebut semua sajalah yang saya muliakan. Gubernur Jambi. Gubernur Jambi. Gubernur kami ada 3 Pak. 2 ya nggak usah diceritakan, tapi 1 hadir. Tepuk tangan dulu untuk Gubernur Jambi kita. Ibu Ibu Mamnulah Ma'ruf Amin. Nah, berdiri. Ini putrinya Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Boleh berdiri. Putri Wapres, Pak. Tanggal terakhir. Pak Mahyudin, mana Pak Mahyudin? Pak Mahyudin maju. Maju. Mohon maaf Pak Erlangga, Pak Wino sudah maju di sini sekarang. Priyo Budi ada nggak? Priyo Budi mana? Priyo Budi Santoso? Priyo Budi Santoso maju ke depan. Mohon izin Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Prabowo, Priyo Budi. Samara mana Samara ya? Samara berdiri di tempat, boleh berdiri di tempat. Samara. Jangan, masih ada yang dirahasiakan. Sabar. Tentu para sekjen partai semuanya, saudara-saudara, Menpora, Pak Dito, ini teman saya lari Pak. Waktu saya lari langsing, tapi begitu nggak gabung lagi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada para pendiri partai. Terima kasih yang tak terkira atas apa yang telah dikaryakan kepada Partai Amanat Nasional. Terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, anggota DPR fraksi PAN, DPR RI, provinsi, kabupaten kota, para bupati, wali kota, gubernur yang hadir, ada Bima Arya, kader-kader perempuan, puan. Tepuk tangan untuk puan kita.
Kader-kader perempuan di Partai Amanat Nasional berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan yang laki-laki. Saudara-saudara, sekaligus saya mengajak melihat horizon lebih jauh ke masa depan. Pak Kiai, tampilan tadi disesuaikan dengan memang perkembangan zaman. Saya dimaafkan kalau lihat pakaian seperti ini Pak Prabowo. Ini bukti totalitas PAN keberpihakan terhadap UMKM. Ini karya UMKM. Yang saya pakai ini karya UMKM kita. Baik jaket maupun kaosnya. Yang tidak kalah ada Rifan, anak muda. Kalau bisa ditayangkan, ini yang saya pakai Pak. Karya anak usia 13 tahun. Sudah maju, bisa-bisa produksi sepatu. Saya pesan 100, Putri pesan 100. Saya minta seluruh kader besok pesan paling kurang 10-10 satu orang. Itulah Partai Amanat Nasional, totalitas keberpihakan kepada UMKM kita. Hari ini setelah 25 tahun PAN berdiri, PAN menjadi partai yang terbuka dan pro generasi muda. Memang PAN lahir dari rahim Muhammadiyah. Tetapi sejatinya perjuangan Muhammadiyah adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, bahkan untuk seluruh umat manusia. Sekolah Muhammadiyah tidak pernah nanya, saudara dari ormas mana, suku apa agamanya. Di Kupang 7.000 mahasiswanya, 6.000 teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, Muhammadiyah. Maka inklusivitas PAN hari ini adalah mandat perjuangan yang niscaya. PAN milik NU, PAN milik Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, PAN milik LDII, PAN milik Al-Wasliyah, PAN milik Nahdlatul Wathon, PAN milik Ar-Irsad. Bahkan Partai Amanat Nasional melintasi batas-batas ormas, agama, suku, bahasa, warna kulit. PAN adalah milik semua anak bangsa. Sebagaimana logo kami matahari. Matahari filosofinya, saudara-saudara, memberikan kasih sayang, memberikan kehidupan, memberikan cintanya kepada siapa saja, tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Itulah Partai Amanat Nasional. Kader, 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 Prabowo. Pak Erik belum ya? Saudara-saudara, entar tunggu. Bahkan anak-anak muda, tadi Pak Prabowo lihat kita tampilnya anak-anak muda semua. Anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong masuk PAN. Lihat tadi muda semua. Kenapa? Karena partai ini menerapkan kultur demokrasi, egaliter, merit system, di samping mengakomodasi dan mengakselerasi keterlibatan generasi baru politik Indonesia. Bahkan PAN dikenal partai gaul, Pak Prabowo. Coba tadi apa itu? PAN.
Terima kasih. Hampir semua anak-anak muda gemar, Pak. Pasca 20 tahun Partai Amanat Nasional berdiri, PAN harus terlibat aktif dalam upaya memajukan bangsa dan negara, memastikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menciptakan tatanan bernegara yang adil dan berdaulat sebagaimana visi Partai Amanat Nasional untuk bangsa ini ke depan adalah kemajuan dan kedaulatan. Dunia yang berubah cepat, saudara, dengan kemajuan yang tak terelakkan, ditambah aneka ketidakpastian global, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Sebetulnya PAN dan Pak Presiden itu keping mata uang nggak bisa dipisah, Pak. Karena inovasi, kemajuan, pembaharuan itu ada di Pak Jokowi. Bagaimana Pak Presiden kita merubah yang selama ini kita ekspor bahan mentah menjadi hilirisasi. Itu PAN banget. PAN banget itu. Ya enggak Mas Eko? Bagaimana Presiden kita gedung MPR, DPR yang biasanya begitu sakral, Bapak Presiden pidato dengan baju adat. Kalau bukan seorang pembaharu, tak mungkin. Banyak lagi. Terima kasih Pak Presiden tadi sudah menyampaikan pidato rekaman. Kami memaklumi Bapak Presiden tidak hadir. Saudara-saudara, karena banyak teman-teman media tanya, Pak Zul, lapor Presiden nggak koalisi? Saya bilang, teman-teman wartawan ini nanyanya gimana Pak Prabowo? Saya ini kan pembantu Presiden, Pak Prabowo juga. Loh, pembantu Presiden itu mau ngawinkan anak aja lapor. Betul nggak Pak Prabowo? Kalau mau keluar negeri lapor nggak Pak? Lapor. Namanya pembantu Presiden, ya lapor. Apalagi pilpres, masa nggak lapor? Betul nggak? Ya lapor. Beliau itu bagaimana kita nggak ajak diskusi? Wali kota hebat, dari Solo jadi gubernur, menang. Jadi presiden 2 kali menang mutlak. Hebat nggak? Maka Pak Prabowo kasih gelar maestro. Itu. Saudara-saudara. Maestro. Ya kita lapor, kita diskusi. Tapi catat, tidak ada arahan. Nah, jadi kalau ditanya ada arahan apa tidak? Tidak ada arahan. Nah, itu dicatat. Tapi lapor, kita yang lapor, bukan diminta. Gitu. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, di tengah dunia yang berubah cepat tadi itu, saya baru pulang dari India, Pak Prabowo. Di sana, betul-betul walaupun 5 hari terasa setahun. Saya bertengkar dengan EU. Ini lapor juga sama Pak Erlangga. EU mengeluarkan EU deforestasi. Kopi kita akan dilarang, coklat kita akan dilarang, karet kita akan dilarang, sawit kita akan dilarang. Mesti dia tidak merusak hutan, mesti ada sertifikat, mesti nanam di mana, ruwet. Diskriminatif yang mesti kita lawan. Saya bertengkar hebat di sana, Pak. Karena kemarin di India pertemuan G20 bidang perdagangan dan investasi. Saya ketemu Menteri India, Menteri Perdagangan, Pertanian, Pangan, Piyush Goyal, teman baiknya Pak Erlangga juga. Pak, beras dilarang. Beras, Pak. Tapi jangan khawatir ya, kita cukup stok, ada 1,3 juta lebih. Jadi nggak usah khawatir. Tapi Pak, memang agak repot kalau sebentar lagi gula itu juga dilarang. Oleh karena itu saudara, kedaulatan, kemajuan itu sumber daya manusia.
Tidak ada pilihan, kita harus mendidik SDM kita unggul. Itu tergantung kepada guru. Oleh karena itu saya terima kasih Kiai Asep hadir, Ketua Pergunu. Terima kasih kepada guru-guru. Kita minta guru-guru yang sudah bekerja sekian untuk diangkat menjadi ASN. Karena SDM itu tergantung kepada guru. Kami terima kasih kepada para guru-guru. Yang kedua Pak, banyak kita harus berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang budaya. Tapi kita harus ada prioritas. Nah ini baru saya ngomong sama Pak Erick Thohir. Saudara-saudara, suka sama Pak Erick nggak? Oke nggak? Pak Erick ini saya kenal lama Pak Prabowo. Jadi calon wapres dari PAN, Pak Erick, gimana? Dan Pak Muhajir. Terima kasih kepada Pak Erick, PSSI kita luar biasa sekarang ini. Selamat juara 2, gak gampang juara 2. Oh kok juara 2? Juara 2 gak gampang, dulu gak pernah juara kok. Kita ini kadang-kadang kurang terima kasih. Kita nggak pernah juara, kemarin juara 2. Itu pun terhormat, tos-tosan. Tepuk tangan tuh untuk Pak Erick Thohir. Pak Erick empati. Saya kenal lama. Jiwanya merah putih, saudara. Oleh karena itu kami memang sudah lama untuk Indonesia seperti tadi, yang perubahan cepat itu memang yang mendampingi cocok namanya Pak Erick Thohir. Caimin gimana? Loh, Caimin yang pertama sama Pak Prabowo. Yang pertama beliau mesti restu dari Caimin. Jadi Caimin pantas, jauh lebih pantas. Pak Erlangga gimana? Pemenang nomor 2 pantas gak? Jauh lebih pantas. Itu. Loh gimana kalau semua ngusul? Saya percaya pada saatnya, pada momentum yang tepat, kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga. Pak Prabowo, Pak Erlangga, Caimin, kita keluarga, saudara dekat kita ini. Kita kompetisi ini untuk bersaing yang terbaik. Saya yakin dan percaya pada saatnya kita akan ada momentum yang tepat untuk siapa sepakat nanti wakil beliau. Pada saatnya. Kader, PAN. Oleh karena itu kita meminta kepada capres kita tidak ada tawar-menawar mengenai kedaulatan pangan. Pangan Pak. Yang selama ini Pak Prabowo gembor-gemborkan untuk pangan, kami mendukung penuh. Kita ingin Presiden memimpin langsung agar Indonesia berdaulat di bidang pangan. Maka pupuk gratis satu keniscayaan. Membeli harga-harga pertanian dengan harga yang menguntungkan satu keniscayaan. Dan itulah yang kita minta dari capres kita agar kita berdaulat di bidang pangan. Setuju? Setuju? Para kader baik dimanapun berada, eksekutif, legislatif, kabupaten, provinsi, semuanya. Saya memerintahkan kepada saudara-saudara, bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah sepenuh hati, bekerjalah dengan sepenuh tenaga, bela rakyat, berpihak kepada rakyat tanpa tawar-menawar. Siap? Siap? Saya juga begitu. Saya setahun lebih jadi Menteri Perdagangan, dipercaya Pak Jokowi. Pada waktu itu Kemendak itu ada kemelut harga yang tidak bisa diatasi, harga minyak sayur. Alhamdulillah 2 minggu sampai 1 bulan bisa reda. Lebaran, tahun baru, Natal, bahan pokok tersedia, harga terjangkau, tidak ada yang protes. Alhamdulillah. Tahun 2022
Kita mengalami surplus tertinggi dalam sejarah, karena juga perannya Pak Erlangga, Menko kita, mencapai 900 triliun rupiah, hampir. Itulah kader PAN. Kalau memegang kekuasaan, eksekutif maupun legislatif, bekerjalah yang terbaik untuk rakyat kita. Oleh karenanya sekali lagi saya terima kasih yang tak terkira kepada para guru, pada para petani, nelayan, ibu-ibu, kaum perempuan, buruh, tani dan nelayan, TNI Polri yang telah membuat Indonesia aman, para nakes, dokter yang telah membuat Indonesia mengatasi COVID-19. Terima kasih atas kepercayaan kepada Partai Amanat Nasional yang semakin hari semakin meningkat. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, saya mandatkan kepada saudara-saudara, saya mandatkan kepada para kader PAN di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan ide-ide kemajuan ini. Bekerjalah secara serius dan bersungguh-sungguh, bantu dan sejahterakan rakyat, menangkan pemilu legislatif, menangkan pilpres. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur, saudara-saudara. Lambungkan matahari tepat di atas kepala kita. Matahari tertinggi, matahari jam 12 pas. Kader PAN, kader PAN, PAN 12 pas, PAN 12 pas, PAN 12 pas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.